then the judges should communicate the chat. The judges give the question to the speaker and then you can ask the question. It's very powerful. Halo semuanya, kembali lagi di Spensik TV. Nah, jadi kami akan berbincang-bincang hangat nih tentang prestasi yang diraih oleh Spensik. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Kayla dan aku Nindi. Bersama bintang tamu kita yaitu Madi Krisnamadi dan Mem Orly. Nah, apa hal yang membuat Mem Orly dan Kak Krisna untuk mengikuti lomba ini? Jadi menurut saya itu, Mem Orly tiba-tiba ngontak saya di WA secara pribadi. Dia mengedarkan poster tentang Master Satu English Competition dan mengajukan saya untuk join competitionnya itu. Nah, saya kan waktu itu lagi gabut nih, karena awal semester kan nggak ada tugas, jadi saya ya ikut iseng. Jadi setelah saya bilang ke Mem Orly saya bakal registrasi, dia kemudian membina saya terus menerus. Wah, keren banget sih. Kalau Mem Orly gimana tuh? Oh, I choose Krisna. Saya pilih Krisna karena tahu kemampuannya Krisna. Oke, Krisna tuh orangnya semangat karena dia juga tidak pertama kali. It is not the first time for him to compete ya. Tidak pertama kali, dia juga sudah pernah menang di news reading competition. Oke, dan saya tahu sendiri stylenya Krisna kayak apa. Dan saya senang membina karena anaknya manut ya, guru. Kemudian daya tangkapnya itu luar biasa. Dia punya it's eager to win in the competition. Oh saya ajarin saya. Pertama karena dia mengatakan dirinya, oh saya lemah di grammar. Is it right? Yes. Because the basic of English proficiency test or Olympiad test is grammar. Istilahnya adalah grammar itu adalah roh dalam belajar bahasa Inggris. If you do know grammar, how you can speak, how you can read something, ya, because this is the show of the English, okay? Jadi Krisna, okay, ma'am. Krisna, akhirnya saya pertama kasih dia untuk tabel sakti, benar nggak? Belajar tensesnya. Ya, belajar tenses. Mungkin yang selama ini kalau kamu mendengar kata tenses saja, oh, boring, is it right? Membosankan. Jadi kalau saya ngajar di kelas ada, kalau mau ngajar tenses siap-siap untuk ngantuk pasti. Mungkin karena the method, the way, but I have the different method, right, Krisna? Yes, very good. Karena dulu saya pernah juga dilatih oleh trainer saya from Amerika, namanya Mr. John O'Dwyer. When I was in 22 years old, for the first time I was to be a teacher, to be an English teacher in Jembrana Regency. Okay, when I was still single, right? Ketika itu saya masih gadis banget, masih cantik ya. Saya akhirnya dikirim oleh pemerintah Kabupaten Jembrana untuk menjadi kandidat seorang instruktur. Tiba-tiba saya di sana mengajukan bagaimana sih kok pelajaran tenses di kelas itu selalu membosankan dan anak-anak juga tidak senang belajar. Di samping itu mungkin anak-anak selama ini ya dengan pengajaran yang diberikan rumus, benar nggak? Ya. Ada subjek, to be, kalian rumus saja nggak suka, buru-buru suka bahasa Inggrisnya. Jadi saya punya tabel yang namanya tabel sakti. How many tenses that I taught you, Krisna? Not only one, right? Ya, udah 16. 12 itu langsung. Simsalabim. Not only in passive but in active but also in passive. Even though action and non Action juga ada, nominal dan formal. ya, dia dengan cepat menguasai, saya senang banget. Kemudian kalau belajar tenses juga saya kasih tahu sama Krisna waktu itu, kamu harus paham dengan verb, perubahan kata kerja. All verb has use and meaning. Jadi kenapa diajarkan 4 kata kerja ya, like go, going, went, go. Itu semua ada fungsinya. Saya yakinkan kepada Krisna, jika kamu mau seperti ini, I'm sure 100% you will be success in learning things. Is it right, Krisna? Very right, very right. Sangat benar. Okay.
gimana sih persiapan Kak Krisna untuk ikut lomba ini? Oh, persiapannya ya, oke. Jadi minggu pertama persiapannya itu saya biasanya pergi pada saat jam istirahat kedua, biasanya setelah jam istirahat kedua langsung saya ke ruang guru untuk minta untuk ngajarin saya tentang tenses itu sementara. Nah, setelah saya belajar tentang tenses dan basic grammar lainnya, saya kemudian belajar tentang narrative text, recount text, dan procedure text. Nah, di dalam naratif, recount sama procedure itu saya latihan banyak sih di rumah. Saya latihan untuk cepet-cepet jawab karena itu untuk reading comprehension itu saya lebih memilih kecepatan dibanding ketepatan. Jadi kemungkinan ada sedikit ketidaktelitian lah. Keren banget ya, udah disiapin mateng-mateng. How about memorable kalau Oh, kalau saya sih ini bukan, it is not the first time for me to teach about Olympiad of Proficiency Test. Ini kayaknya sudah yang kesekian kalinya ya. banyak banget Ya, karena saya sudah mengajar dari 1987. Wow. Sudah banyak sekali lomba yang saya latih ya, saya bimbing anak-anaknya. Pas tunggal saya selalu dapat rezeki ya. Ada aja yang menang. Ya kalau kalah mungkin kalah tipis ya, perjalanan tergantung sama anak yang saya bimbing kembali. Ya. Karena saya menekankan jangan takut kalah pada saat lomba. Learn from mistake, learn from experience, because experience is the best teacher. Dan saya juga menghindari kalau mengajar tuh jangan mengambil jam-jam belajar sih, kalau bisa pada saat jam literasi. Jadi belajar di kelas juga sangat penting. Ya. Saya tuh sebenarnya jadi guru bahasa Inggris itu sama dengan promosi bahwa bahasa Inggris itu is money learning. Do you agree what I mean? Ya itu, can you get money by using English? Of course yes. Wherever you go, you need English. Kemanapun kita pergi, kita perlu bahasa Inggris. For example, if you register in immigration, in airport, you need English. Like how you spell your name, and then you state about your phone number, just like that in immigration. Okay, itu enaknya. Dan saya juga sering menekankan, jangan takut salah pronunciation, dialect or dialect, it doesn't matter much. Because we are not native speaker, kita bukan native speaker. Kalau kamu mau mengatakan dialek kamu seperti orang Bali berbahasa Inggris, no actually. Like Indian says, where are you going? Just like that, that's okay. Seperti kita kan ada beberapa kabupaten di Bali itu ya. Mungkin kalau yang dari negara beda lagi cengkoannya, kalau yang dari Gianyar beda, dari Tabanan, tidak masalah. Okay? As far as person understand what we mean. Ya, dan belajar tenses itu bukan untuk belajar, but use for communication tool. Ya nggak? Which one is more important? Yang mana yang lebih penting? Kamu bisa berkomunikasi atau kamu hanya bisa menjawab LKS dalam belajar bahasa Inggris? Komunikasi kamu. Jadi saya itu promosikan in every class where I teach. Saya tidak pernah bangga melihat anak yang bisa LKS-nya penuh dengan jawaban. Ya, jadi anak itu misalnya tak mungkin kalau kamu ketemu dengan orang bule ya, tak mungkin ditanya, give me example of past tense. Kalau can you tell me what did you do yesterday? Just like that past tense. Ya itu pentingnya grammar. Kemudian kalau saya mengarahkan Krisna ke reading comprehension, itu penting sekali. Ya, if you do TOEFL test, kalau mengikuti tes TOEFL itu readingnya lumayan sulit. Beda dengan IELTS. Kalau IELTS itu speakingnya yang sulit. Oke, dimanapun kamu kuliah nanti tidak bisa menghindari yang namanya tes TOEFL. You know tes TOEFL? Test of English as Foreign Language. Oke, TOEFL. Jadi prepare yourself. Sekarang aja saya tidak takut-takut. Lebih baik saya mengajar sedikit tapi useful ketimbang saya mengajar banyak tapi useless, tidak berguna. Okay, I invite to all of you here, if you want, like Krisna, just come to me.
Okay, don't worry. Okay, I stay until 4 p.m. here to wait for absence. Ya, lama kan absen. Gak apa-apa ya. Jadi itu program SOS juga termasuk saya punya ide kemarin ya. Jadi begitu lemahnya tak lihat bahasa Bali, bahasa Indonesianya juga tidak terlalu sempurna kita ya. Apalagi anak-anak yang tahu K, gue, lo, ya seperti itu. Bagaimana kalau kita sekali-sekali belajar yang resmi, yang benar-benar bagus ya bahasanya, karena kita akan ditiru oleh bangsa lain. Ya, itu aja. Kalau saya ya sering kali senangi bahasa Inggris, nggak usah pakai EQ. Ya, you can learn from song, okay, from film. Right? Nonton YouTube. Yes, from YouTube, that's okay. So, from through game, I think all of you like game, right? Oh ya. And all of the instruction in game use English. Also in laptop, okay? Iya, apa tuh di Microsoft Word biasa banyak kali apa tuh kadang Okay, that's good idea, Krishna. Ya, itu yang bisa Mem sampaikan ya. Kira-kira bagaimana sih cara Mem Orly untuk mempersiapkan semua untuk lomba? Oh, kalau untuk lomba itu kita harus tahu dulu kisi-kisi apa yang akan dilombakan. Itu ada like kriterianya apa, beda ya. Kalau dalam storytelling ada fluency, accuracy itu harus ada. Jadi dia juga powernya harus dapat. Ya. Kalau dalam news reading, the most important one is pronunciation and intonation. Ya, expression juga sih. Expression is. Wow. Tapi sedikit. And then in speech contest, it is the content is the most important. The content and then the communicative between speaker and then the judges should communicate each other. The judges give the question to the speaker and then can ask the question. It's really that powerful in speech. Okay, the content is the most important thing. In speech. That's all. In Olympiad, I think it's about the material, like grammar, part of speech, and then reading also, vocabulary also. Expression. Yes, expression and idiom. That's all. Sekolah apa aja sih yang Kak Putri lawan waktu lomba? Waktu lomba di MBC itu saya pernah lawan tentang yang saya paling ingat itu SMP Santo Yosef. Bisa dari SMP Bali juga ada, SMP di Sukawati, SMP Negeri 1 Sukawati juga ada. Ya, fun fact sih sebenarnya salah satu oponen yang saya hadapi waktu itu ngalahin saya waktu saya di Kompas di sama 1 Sukawati. Ya. Dia sekarang waktu MBC itu dia muncul lagi, jadi saya agak nervous gitu kan. Jadi karena dia udah pernah ngalahin dia sekali, saya nggak tahu apakah dia ngalahin saya lagi. Karena dia sudah punya pengalaman. Ya, udah banyak pengalaman dia. Habis itu apa lagi ya saya? Kayaknya itu saja yang saya paling. Di Sukawati sebenarnya Krishna itu sudah di waktu mau semifinal dia sudah peringkat 1. Hanya slip sedikit in narrative text. Ya, waktu di final itu. The generic structure of narrative text you slip in. Ya itu dah. Kalau enggak itu Kesan dan pesan apa sih Mem Orly dan Kak Krishna dalam mengikuti lomba ini? mungkin Krishna. Oh iya. Jadi pesan-pesan saya tentang lombanya ini tuh, menurut saya sih agak susah, bisa agak gampang itu tergantung tergantung sama sekolah sama jurinya sebenarnya. Itu kadang-kadang reading comprehension bagi kita individu masing-masing kita ini berbeda gitu. Jadi karena untuk reading comprehension jurinya bilang A, terus ada juri yang lain bilang B, ada juri yang lain bilang C, ada yang bilang D. Jadi kan untuk reading comprehension itu menurut saya susah sekali. Nah, itu kita harus tahu proses pemikiran dari juri di sekolah masing-masingnya itu. Jadi menurut saya itu kadang-kadang agak susah. Waktu kalau grammar itu lebih objektif daripada reading comprehension menurut saya. Karena pasti. Ya karena udah pasti gitu. Apa itu jawabannya 1 dan 1 itu saja. Jadi kalau menurut saya itu agak susah-susah gampang. Medium. Kalau Mem Orly gimana kesan-kesannya? Kalau saya sih setiap perlombaan itu saya sebagai pembina
karena ya beda. Tapi kemarin saya benar-benar sure 100% why, karena di final itu enaknya yang dites adalah speech, music practice, no? Speaking. Saya yakin sekali, oh, Krishna can do the best. Sebenarnya dua anak kita yang masuk, ada Satya yang 81, tapi dia gagal di speaking. For the final test is gagal di speaking. Ya, oke. Itu sebenarnya yang paling deg-degan itu saya ketika membina lomba yang diadakan oleh Bapak Weda Karma, karena berakhir finalnya sampai ke arah storytelling. Untung aja saya memilih orang yang benar, dan kita benar-benar 3 kali menang untuk mengikuti olimpiade yang diadakan oleh Weda Karma, dan berakhir kita ada dinner di Istana Majalana atas itu. Itu udah agen-agen kita juga sudah sering dulu pernah menang drama meskipun itu langsung karena saya diberikan ya kesempatan oleh Tuhan untuk berkolaborasi dengan anak-anak kejuruan di SMP Negeri 15. Tepuk tangan dulu Evi. Apa ada yang mau ngobrol sama Kak Krishna sama itu? Saya sih enggak, saya sudah kayak udah bisa terus berapa interview. Kalau memang Ini saya ajak untuk anak-anak SMP 6 tercinta ini, makanya saya merilis yang namanya program Besok Kelas. Let's learn English. No, let's learn English. Use English as communication tool. Ayo kita berbicara bahasa Inggris, don't worry about mistake. Starting from the simple one, like Bu Mantri said. Dan sekarang ini juga saya mengadakan kayak charity itu. Saya juga bermaksud kalau OSIS mau mengundang saya, silakan, saya ingin membagi ilmu saya kepada OSIS untuk belajar bahasa Inggris pada waktu luang. Ini sekarang saya dulu punya teman di sini yang cucu-cucunya sekolah di sini. Saya juga ajarin secara sambil menunggu, just spend the time. Ayo jangan pernah takut belajar bahasa Inggris. Oke? Kamu belajar dengan siapa saja boleh. Itu aja pesan saya, jangan pernah takut. Because English is logical language. Dari dulu sampai sekarang ya gitu aja, kata kerjanya nggak pernah berubah. Oke, itu aja pesan saya, jangan pernah takut. Oke, jangan pernah takut, jangan pernah saya don't wash your brain. Oh saya nggak bisa bahasa Inggris dulu. Saya bisa. Ya. jadi itu tadi pembicaraan kita tentang SPEN 6 yang meraih juara 1 English Proficiency pada Mahasiswati English Competition. Keren banget. Iya. Nah, udah saja bincang-bincang kita. Teman-teman, semoga kalian termotivasi ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dadah!